dan berkata, "Pergilah, perlikatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian, saudara-saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hari ini datang ke gereja tidak punya masalah? Ada? Atau ada yang dalam 1 minggu ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Ada? Jujur saja, ada tidak? Bapak, Ibu, pernah punya pergumulan? Banyak. Saya baru nanya, Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu jawab banyak. Ada yang hari ini masuk gereja tapi sedang bergumul, Bapak Ibu saudara-saudara? Ada? Kalau Ibu Boy yang ngangguk, kayaknya pergumulannya dengan Pak Boy ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, setiap orang, setiap keluarga akan selalu punya lembaran hidupnya masing-masing, betul? Akan selalu punya lembaran ceritanya masing-masing. Dan setiap orang boleh menuliskan cerita kehidupannya. Bagaikan di sebuah lembaran kertas yang kosong, Bapak Ibu mau menuliskan lembaran kisah itu. Hari ini berjumpa dengan tukang parkir yang nyebelin, Bapak Ibu tulis di situ. Hari ini berjumpa dengan tukang cengek yang bikin kesal. Bilang 6.000, sekarang jadi 20.000. Begitu ya. Bapak Ibu bisa tuliskan cerita itu. Tapi jangan sampai Bapak Ibu jumpa dengan tukang parkir yang nyebelin, tukang cengek yang ngeselin bikin sambalnya kelewatan. Ada ya? Ada yang begitu, saking kesalnya bikin sambalnya kelewatan. Ada? Semoga tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya tantangan yang harus dijalani dalam hidup kita, maka sekali lagi setiap orang punya versinya sendiri untuk menyikapi, untuk merespon, bahkan untuk menuliskan kisahnya. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 yang baru saja dibacakan untuk kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya ingin mengulang 2 Timotius pasal yang kedua, hanya ayat 9 dan ayat yang ke-10-nya saja. Saya membacakan untuk kita 2 Timotius 2 ayat 9 dan ayat 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah
supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Orang sekaliber Paulus saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengalami kesulitan. Karena pemberitaan Injil, ia harus mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Paulus menuliskan cerita hidupnya itu justru, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun sebagai pemberita Injil dia harus menderita, maka dia mencoba melihat itu sebagai bagian dari tugas pelayanannya, sebagai bagian dari proses kehidupan dalam rangka menghadirkan keselamatan. Ia melihat kesukaran, kesulitan, belenggu, bahkan pemenjaraan terhadap dirinya itu bukan semata-mata untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Seperti kisah dari desa kecil yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hari ini. Di sebuah desa kecil, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup 3 keluarga petani. Pada musim sebelumnya, sawah dan ladang mereka kering. Mereka gagal panen, bahkan ada beberapa di antara anggota keluarga mereka harus jatuh sakit. Ketiga keluarga ini kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan keadaan mereka, memulihkan sawah dan ladang mereka. Tak lama kemudian hujan pun turun. Penyakit mereka sembuh, tanaman yang tumbuh di ladang tumbuh dengan subur. Ketiga keluarga ini telah menerima pertolongan Tuhan. Tapi ketiga keluarga ini punya cara yang berbeda untuk merespon pertolongan Tuhan. Keluarga pertama berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, untung hujan datang tepat waktu, sehingga kemudian kita bisa segera menanam dan segera menjual hasil panen. Tapi keluarga pertama lupa untuk berdoa. Keluarga kedua berkata berbeda. Memang sudah waktunya rejeki itu datang, sehingga kemudian mereka dapat kembali bekerja seperti biasa tanpa mengingat bahwa hujan yang turun itu adalah buah dari pertolongan Tuhan kepada mereka. Berbeda dengan keluarga yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika menyaksikan hujan datang, ada kesejukan hadir di tengah-tengah kehidupan di desa kecil itu. Maka sang kepala keluarga mengajak anak-anaknya, mengajak istrinya untuk berdoa malam itu juga. Bapak keluarga itu kemudian berkata, Tuhan bukan hanya memulihkan ladang dan sawah kita. Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakit yang kita derita, tapi Tuhan juga menjaga hati kita. Karena itu, mari kita bersyukur dan taat kepadanya. Setelah panen, Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga petani yang ketiga ini membagikan sebagian hasil ladangnya, membagikan sebagian hasil sawahnya kepada para tetangga yang kekurangan, dan mereka tetap setia beribadah, tetap tekun berdoa. Mereka tidak menunggu kaya untuk berbagi, mereka tidak menunggu waktu luang untuk berdoa. Mereka tidak nunggu kesulitan datang untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang sama disampaikan dengan nada yang kurang lebih sama oleh penginjil Lukas dalam bagian yang kita baca hari ini. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19 menceritakan kepada kita bahwa dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem,
tepatnya di tengah-tengah perbatasan antara Samaria dan Galilea. Dikatakan oleh Lukas, Yesus didatangi 10 orang berpenyakit kulit. Alkitab terjemahan lama menuliskan penyakit kusta, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Alkitab terjemahan baru menuliskan penyakit kulit. Yesus didatangi 10 orang. 10 orang yang tengah menderita, 10 orang yang tengah mengalami kesakitan, 10 orang yang tengah terasing dari kehidupan masyarakat. 10 orang itu menyampaikan permohonan kepada Yesus dengan berteriak, menyampaikan harapan kepada Yesus dengan berteriak agar mereka disembuhkan, agar mereka dipulihkan, supaya relasi sosial mereka terpelihara dan terbangun. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tatanan masyarakat pada waktu itu, Bapak Ibu yang mungkin aktif di sekolah minggu, di pemuda, remaja, bahkan yang juga aktif di kebaktian-kebaktian minggu, atau mungkin juga aktif membaca kitab suci, kita tahu stigma masyarakat pada waktu itu terhadap penyakit kusta, terhadap penyakit kulit yang sedemikian mengerikan itu adalah sebagai kutukan. Karena itu orang-orang yang mengalaminya, orang-orang yang menderita penyakit itu harus diasingkan, dijauhkan dari tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh berbaur dengan masyarakat. Karena dianggap najis. Nah, dalam keadaan hidup yang seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan hanya penyakit yang harus ditanggung, bukan hanya penyakit yang harus dicarikan jalan penyembuhannya, tapi relasi menjadi semakin jauh. Relasi menjadi semakin terasing. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa belajar sebagai pribadi, orang percaya, sebagai keluarga Kristen, kita dapat belajar dari ke-10 orang kusta ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya punya gelas. Andaikan gelas ini saya isi air, tidak usah sampai penuh. Saya sudah coba tes tadi malam, jika saya beri batas maksimal saya mengisi air itu segini, maka berat gelas dan airnya itu 320 gram. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu dan saudara-saudara, berapa lama Bapak Ibu akan sanggup memegang gelas berisi air dengan berat 320 gram itu? Berapa lama? 10 menit Bapak Ibu kuat? Kuat kira-kira 10 menit. Ada air Bu Rukmini? Boleh saya minta air? Kita coba. Di mana airnya Bu Rukmini? Oh, ada di belakang. Air minum saya saja. Saya coba ya Bapak Ibu. Ini 320 gram Bapak Ibu. Siapa yang akan menahan ini sampai khotbah saya selesai? Ada yang mau memegang ini sampai ibadah selesai Bapak Ibu? Boleh jadi sukarelawan pegang begini sampai ibadah selesai? Ibu kantornya mau? Pak Boy mau? Pegang ini sampai selesai saya khotbah, sampai ibadah selesai, berani? Tapi tangannya begini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, semakin lama Bapak Ibu memegang gelas ini yang berisi air, tangan Bapak Ibu akan semakin pegal, betul? Lama-lama setelah tangan kita pegal, tangan kita mulai kesemutan, betul? Betul? Waktunya untuk apa Bapak Ibu saudara-saudara? Waktunya untuk apa? Taruh di tempat yang tepat Bapak Ibu. Letakkan gelas itu di tempat yang tepat. Ada waktunya kita membawa pergumulan kita.
Ada waktunya kita membawa kesulitan itu, tapi ada waktu yang tepat untuk Bapak, Ibu, dan saya meletakkannya. Semakin lama kita memegang, semakin kesemutan tangan kita, keram tangan kita. Bisa jadi lama-lama tangan kita akan sulit untuk digerakkan karena semakin lama kita pegang. Tapi semakin kita segera menyadari bahwa ada waktu untuk diletakkan gelas ini, ada tempat gelas ini untuk diletakkan di tempat yang tepat, di hadapan pribadi yang tepat, maka bisa jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, langkah dan tangan kita akan semakin ringan. Inilah yang terjadi dan yang dialami oleh 10 orang kusta. Mereka sadar betul beban sosial telah menjadi bagian hidup mereka. Diasingkan, dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Tapi saat tahu Yesus bisa menolong, saat mereka mendengar ada pribadi yang punya kuasa, mereka tidak diam. Mereka bawa beban sosial yang diasingkan itu, mereka bawa beban penyakit itu ke hadapan Tuhan. Mereka letakkan di hadapan Tuhan. Mereka bawa di hadapan Tuhan, mereka sandarkan kepada Tuhan. Mereka tahu betul itulah saat dan waktu yang tepat untuk membawa pergumulan hidup mereka kepada Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian pula perjalanan hidup kita, perjalanan hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Kita bisa berjumpa dengan warna kehidupan yang tidak selalu cerah. Kita berjumpa dengan realitas kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Boleh itu dibawa, tapi jangan selama-lamanya kita bawa. Pegal pundak kita, sulit langkah kita. Mari kita belajar dari 10 orang kusta. Bawa itu kepada Tuhan, letakkan itu di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin jawabannya tidak langsung kita dapatkan, tapi setidaknya kita tidak sendirian. Ada teman, ada kawan, ada sahabat, yakni Kristus yang siap turut memikul bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus meyakini bahwa saat kita berada dalam pergumulan dan membawanya kepada Tuhan, cepat atau lambat Tuhan pasti akan buat menjadi lebih ringan. Inilah yang terjadi pada 10 orang kusta. Ketika mereka bawa kepada Tuhan perjalanan kehidupan mereka, kegelisahan mereka, penderitaan mereka, sakit penyakit mereka, mereka beroleh kelegaan. Kisah yang pahit Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah yang menyedihkan, kisah yang tidak menyenangkan, ternyata bukan hanya bisa dialami oleh para petani dalam ilustrasi di awal tadi. Bukan hanya bisa dialami oleh 10 orang kusta. Bukan hanya dialami oleh orang-orang sederhana dan mungkin dalam masyarakat orang-orang miskin. Tapi kisah yang pahit dan memilukan juga bisa menghampiri seorang dengan pejabat, dengan jabatan tinggi. Seorang dengan jabatan penuh kehormatan bisa mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Itulah yang disampaikan dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Seorang pejabat tinggi, panglima tentara Raja Aram, mengalami situasi yang tidak enak. Mengalami kehidupan yang pahit, mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan, padahal dia punya posisi strategis. Panglima tentara Raja Aram, punya posisi terhormat, punya jabatan dibandingkan masyarakat lainnya. Tapi kalau sudah menderita kusta, jabatan dan kehormatan itu tidak ada guna. Kalau sudah menderita kusta, betapapun tingginya pangkat seorang panglima, ia harus tetap diasingkan, ia harus tetap dikucilkan.
Bayangkan orang dengan jabatan, dengan posisi, dengan kedudukan yang terhormat harus diasingkan, makinlah dia akan menderita. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur sang pejabat ini mau mendengar, walaupun sempat dibalut dengan keraguan. Sang pejabat ini mau memperhatikan apa yang disampaikan budak dari nyonyanya sendiri. Di Samaria ada nabi loh katanya, yang bisa menyembuhkan penyakit tuan nyonya. Pergilah ke sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, belum tentu ada pejabat mau mendengarkan orang kecil. Belum tentu ada orang dengan posisi terhormat mau mendengarkan kata-kata seorang budak. Inilah yang juga terjadi dengan Naaman. Tarik menarik antara posisi dengan pejabat tinggi dan kata-kata yang disampaikan budaknya, yang notabene gadis sederhana dari Israel, yang adalah musuh bangsanya sendiri. Tapi dalam tarik menarik itu kita melihat ketaatan, keberanian untuk mau mendengar, untuk mau mengikuti apa yang menjadi saran. Walaupun semua itu harus dilakukan dengan menyeberang wilayah, ia lakoni. Bahkan sampai ia harus mandi dan berendam 7 kali di sungai Yordan. Sungai yang katanya sangat kotor itu menurut Naaman dijabanin. Karena apa? Karena pengen sembuh. Inilah yang namanya ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tak menentu, dalam situasi yang tiada harapan, ketika seseorang mau taat, mendengarkan apa kata firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan bisa mempertahankan kehormatan. Tuhan bisa mempertahankan jabatan itu. Bahkan lebih dari itu, Tuhan bisa menyembuhkan lebih dari apa yang dapat dibayangkan. Masalah itu biasa, tapi Tuhan luar biasa. Amin. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang ada masalah, anggap itu biasa. Tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan kita itu luar biasa. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hanya maukah kita bersabar menanti pekerjaan tangannya. Inilah yang baru saja kita daraskan bersama-sama dalam Mazmur pasal 111. Mazmur 111 mau mengajak kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya keluarga besar Jemaat Gereja Kristen Indonesia di sini, untuk menjadi keluarga yang bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Sebab sepahit apapun jalan hidup Bapak Ibu dan saya, sepahit apapun kita harus mengecap air kehidupan ini, kita tidak mengecapnya sendirian. Tuhan sudah lebih dahulu mengecap itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Tuhan sadar yang sudah mengecap itu lebih dahulu dan bisa melewatinya, maka kita pasti jauh lebih berharga dari bunga bakung di ladang, dari burung-burung di udara. Yang Tuhan beri makan dan Tuhan dandani, Bapak Ibu dan saya pasti jauh lebih berharga di mata Tuhan. Karena itu bersyukur dalam ketaatan kepada Tuhan harusnya mendorong Bapak Ibu dan saya untuk terus percaya dan yakin bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ketika kita menjadi keluarga yang bersyukur, maka Tuhan juga akan selalu hadir setiap saat, setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Ada beberapa hal yang dapat kemudian kita pelajari dalam rangka memasuki bulan keluarga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara di Gereja Kristen Indonesia, khususnya Bapak Ibu yang ada di Rengas Dengklok. Menjadi keluarga yang bersyukur dalam ketaatan itu, mari kita mulai yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan cara cobalah berdamai dengan persoalan. Jangan cari alasan untuk menyalahkan siapapun atau keadaan. Berdamai dengan persoalan akan menolong kita untuk merespon setiap pergumulan dan persoalan dengan bijaksana. Seorang tokoh besar dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, pernah berkata begini, "Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut, tapi mengalahkan rasa takut itu." Maka melalui ungkapan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Nelson Mandela hendak berkata, kadang beban itu terasa begitu berat karena kita melawannya, bukan memahaminya. Maka melalui ungkapan yang pertama, cobalah berdamai dengan persoalan. Kita mau diajak Bapak Ibu sebagai keluarga besar, jemaat Tuhan di sini, kita mau diajak pahami, cerna dan maknai setiap hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Karena tidak mungkin Tuhan hadirkan persoalan, kesulitan kepada kita kalau kita lemah. Betul? Kalau Bapak Ibu dan saya lemah, tidak mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan tahu Bapak Ibu saudara-saudara orang-orang yang kuat. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Itu cara pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Cara kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maknai menjadi keluarga yang bersyukur dalam ketaatan. Jujur saya meminjam ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah akun TikTok. Kalau Bapak Ibu yang suka berseluncur di media sosial, bolehlah sedikit-sedikit lihat sesuatu yang memotivasi. Saya melihat sebuah akun TikTok catatan kaki menuliskan begini, "Cintailah ujianmu karena yang menguji sedang mencintaimu." Sok, siapa yang pernah pacaran dites sama pacarnya? Dulu waktu pacaran dites sama pacarnya nggak datang-datang sebulan, nggak ada kabar, nggak ada cerita. Ada yang punya pengalaman begitu? Kayaknya Oma dan Opa mah nggak ada ya. Ibu Anace begitu nggak dulu? Waktu pacaran dites sama si Koko, lama banget si Koko nggak datang-datang. Ada? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dites bukan untuk menguji supaya kita jatuh, tapi kita dites ingin tahu seberapa kita bisa bertahan, karena orang yang ngetes kita sesungguhnya punya cinta yang teramat besar kepada kita. Tapi dia tidak mau biasa-biasa saja. Inilah yang juga mau diungkapkan, dan saya coba maknai dari kalimat cintailah ujianmu karena yang menguji sedang mencintaimu. Kalimat ini sederhana. Dalam refleksi saya secara pribadi, maka ketika saya membaca kalimat ini, saya mencoba memaknai Bapak Ibu untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, lalu menyadari bahwa semua rasa sakit, semua kegagalan, semua kekecewaan dan air mata tidak pernah sia-sia, tidak pernah mubazir. Kalau hari ini jalan hidup saya, jalan hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara seakan seperti menampar pipi kanan kita, itu bukan supaya Bapak Ibu menderita, tapi justru kita sedang diajak untuk naik level yang lebih tinggi. Kalau hari ini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atau saya sedang mengalami masalah, masalah sedang menghantam kita, badai sedang menerpa kita, maka bukan supaya kita terjatuh, tapi mungkin itu adalah tanda bahwa ada cinta yang sedang melatih kita untuk menjadi lebih tangguh. Hanya saja caranya berbeda. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita berhadapan dengan pergumulan, kalau kita berhadapan dengan kesulitan, kalau kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, justru bisa jadi disitulah kasih sayang paling tulus sedang bekerja dengan keluarga Bapak Ibu, sedang bekerja dengan saudara-saudara. Hanya saja sekali lagi caranya tidak selembut sutra. Caranya keras. Caranya penuh dengan perjalanan yang terjal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menjadi keluarga yang bersyukur kepada Tuhan dalam ketaatan, maka yang ketiga berarti kita diajak untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Seperti pujian yang disampaikan oleh teman-teman vokal grup Bayukarta. Bapakku pernah berkata, bila kita hidup mau mengasihi sesama, maka suatu saat nanti engkau akan dapatkan bahagia. Dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, belajarlah dari petani yang ketiga. Mereka tetap akur bersama-sama menjalani situasi. Mereka tetap kompak menjalani situasi yang tidak mudah. Mereka tetap kompak mencari Tuhan. Mereka tetap kompak berdoa. Mereka tetap kompak kemudian memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan ketika hidup mereka dilimpahkan segala sesuatu, mereka tidak melupakan Tuhan. Maka kita bisa belajar yang ketiga, untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Kadang Tuhan suaranya keras, seperti saya sedang berkata-kata menggunakan mikrofon kepada Bapak Ibu. Tapi kadang suara Tuhan itu begitu teramat lembut, sehingga kita butuh menyendengkan telinga kita baik-baik. Kita sadar betul Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa hidup kita seperti kata firman Tuhan, kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka yang ketiga, dalami, baca dan renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ada sebuah pantun berkata begini, anyelir mekar di tepi halaman. Cakep. Saya ulang biar ada cakepnya. Anyelir mekar di tepi halaman, harumnya lembut tiada tara. Firman Tuhan selalu dilakukan dalam ketaatan, maka keluarga pun hidup sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mau hidup sejahtera? Jangan berhenti melakukan firman Tuhan ya. Karena itulah katanya yang membuat kita dapat hidup sejahtera. Yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ujian terbesar bagi kehidupan orang beriman, ujian terbesar bagi keluarga orang beriman, bukan saat kita susah, bukan saat kita menderita, bukan saat kita berada dalam kekurangan. Ujian terbesar bagi orang beriman dan keluarga orang beriman justru adalah ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Ujian terbesar bagi orang percaya dan orang beriman adalah ketika doa sudah dijawab Tuhan, ketika harapan sudah dikabulkan Tuhan, ketika impian sudah jadi kenyataan. Itulah ujian kita terbesar. 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang datang kepada Tuhan.
Padahal 10-10-nya sembuh, 10-10-nya takhir, tapi hanya 1 yang kembali. Itulah ujian kita. Lagi susah kita datang kepada Tuhan, lagi sulit kita datang kepada Tuhan, lagi menderita kita bersujud di hadapan Tuhan, kita minta koster bukakan pintu gereja, izinkan saya berdoa sendirian. Tapi setelah Tuhan menjawab, gereja dilupakan, apalagi Tuhan sengaja dijauhkan. Jangan Bapak Ibu. Menjadi keluarga yang bersyukur dalam ketaatan adalah menjadi keluarga yang dalam susah, dalam senang kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Susah senang hidup yang kita jalani, tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati kita pribadi, untuk menjaga hati anggota keluarga kita, agar tetap memelihara rasa syukur. Sehingga dengan demikian setiap perbuatan Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita akan membawa kita, akan membawa keluarga kita untuk terus dekat dan dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan keluarga ini kita belajar untuk berkata, Tuhan, terima kasih. Aku dan keluargaku tidak akan pernah lupa kepadamu. Bahwa ketika doaku sudah dijawab, ketika doaku belum dijawab, aku tidak akan pernah lupa kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, konon katanya hati itu adalah pelita yang bisa menerangi perjalanan hidup kita. Namun terkadang Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lupa untuk merawat hati kita. Seringkali kita dipenuhi oleh ragam hal yang membuat kita terkuras energinya. Padahal ada saat di mana hati kita perlu dipelihara. Ada saat di mana jiwa kita perlu dipelihara. Inilah tempat, inilah waktu yang Allah sediakan untuk kita memelihara hati kita, agar kita senantiasa merasakan kasih dan kebaikannya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti seorang petani yang baru saja memanen padinya, maka ia pun bersyukur dengan ungkapan, pagi hari menjemur padi, anak tertawa riang gembira. Firman Tuhan menjadi pelita hati, bahagia tumbuh di rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan saya bagikan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara hari ini. Maka jadilah Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam ketaatan, sebab dari situlah akan terpancar kehidupan, hadir masa depan, dan juga nyata karya keselamatan. Tuhan memberkati. Amin.